She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rian Pambudi dari Rombel Akuntansi A 2019 UNES dengan NIM 7211419166. Di sini saya akan mempresentasikan hasil belajar saya dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, yaitu di proyek 5 tentang formulir pembelian buku web atau HTML. Berikut adalah contoh yang sudah jadi. Gambar di sini adalah contoh yang sudah jadi. Formulir ini mewakili 5 teknik yang paling umum untuk mencatat informasi dari sebuah situs web. Yang pertama ada field text, kemudian tombol radio, kemudian kotak cek, kemudian ada drop down, lalu kotak teks. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian formulir contoh. Formulir ini dimulai seperti pada proyek 3. Perbedaan yang paling signifikan adalah pada baris 6 dan 50 dari kode HTML yang digunakan untuk membuat formulir tersebut. Baris 13 dan 17 adalah perintah-perintah yang menangkap input untuk nama dan alamat email pengguna. Perintah ini memungkinkan input berukuran 35 sehingga maksimal 35 karakter dapat dimasukkan ke dalam kotak teks. Lalu pada baris 20, perintah ini hanya memasukkan baris kosong ke dalam formulir. Kemudian bagian halaman web berikutnya menanyakan mata kuliah yang diambil oleh siswa. Baris 23 hingga 29 ini menunjukkan bagaimana pilihan-pilihan tersebut ditentukan. Siswa dapat melihat judul-judul mata kuliah, misalnya Introduction to MIS, kemudian Introduction to Visual Basic, dan System Analysis and Design. Selanjutnya terdapat perintah awal dan akhir untuk pilihan ini, yaitu pada baris 23 dan 29. Dan masing-masing pilihan pada daftar pilihan ini memiliki awalan dan akhirnya masing-masing. Bagian selanjutnya dari formulir ini yaitu menanyakan apakah siswa tersebut lebih menyukai buku bekas atau buku baru. Nah, di sini terdapat 4 fitur penting. Yang pertama jenis field, kemudian yang kedua nama field, yang ketiga nilai field, dan yang keempat fakta bahwa pilihan use ini terpilih sejak awal. Kemudian kata cek pada baris ke-33 ini menyebabkan halaman web untuk memilih pilihan use dari awal. Kemudian baris 39 dan 41 pada figur di samping ini membuat kotak cek pada contoh untuk membeli catatan kuliah dan slide presentasi. Kemudian field terakhir pada contoh yaitu baris 43 hingga 45 ini meminta komentar tambahan dari siswa. Kemudian pada baris ke-49 ini menampilkan perintah submit. Lalu pada baris ke-47 menampilkan perintah reset. Jika perintah reset ini diklik, maka akan mengeset semua pilihan kepada isian awal yang diberikan dalam perintah HTML. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara menyimpan contoh. Kita harus menyimpan contoh dalam dokumen sebagai file HTML. Jenis style dokumen awal di Notepad adalah dokumen teks dan ekstensi file. .txt secara otomatis akan ditambahkan ke nama file jika file tersebut disimpan dalam bentuk teks. Berikut adalah caranya. Yang pertama, masukkan nama file seperti book.htm untuk proyek Anda tanpa menggunakan tanda kutip. Kemudian yang kedua, jenis file yang dipilih yaitu save as type ini haruslah all file jenis filenya, dan pengodean harus disertai ANSI. Jika tidak memilih all file sebagai jenis file, maka halaman web bisa tidak akan bekerja. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang melihat halaman web. Cara untuk melihat halaman web ini, yang pertama bukalah browser web dan pilihlah perintah file diikuti dengan subperintah open. Kemudian yang kedua, ketikkan nama file atau browser untuk mencarinya. Kemudian yang ketiga, klik tombol OK, maka halaman web Anda akan muncul di browser.
Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proyek 6. Di proyek 6 ini kita akan mempelajari tentang dasar-dasar spreadsheet. Berikut ini adalah contoh dari spreadsheet yang sudah jadi. Faktur ini berisikan 4 barang, yaitu yang pertama share, table, lamp, and pillow. Masing-masing barang ini memiliki harga unit dan sejumlah diskon yang ditampilkan berdasarkan harga masing-masing unit. Baik, saya akan menjelaskan langkah awal. Yang pertama, bukalah program Excel. Kemudian terdapat 3 tab pada lembar kerja. Pada bagian layar yaitu sheet 1, sheet 2, dan sheet 3. Klik tab sheet 3 dan pilihlah perintah edit, kemudian diikuti perintah delete sheet karena kita hanya membutuhkan 2 lembar data untuk contoh ini. Klik 2 kali pada tab sheet 1, hapus dan ketikkan invoice. Kemudian lakukan hal serupa di sheet kedua, namun kita ketikkan kata discount. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lembar data diskon. Isi lembar data diskon akan dimasukkan pertama kali. Setelah mengetikkan nilai 50 dan 100 ke dalam sel-sel A3 dan A4, tandailah sel-sel tersebut dan pilihlah perintah format. Diikuti dengan subperintah sel. Pilihlah format mata uang dengan 2 desimal untuk mendapatkan format yang diinginkan bagi nilai-nilai ini. Ini 2 desimal. Kemudian mulailah dengan membuat lembar kolom cukup besar sehingga dapat menampung nilai dan judul faktur. Gunakan mouse untuk memilih kolom A hingga G, kemudian pilihlah perintah format diikuti dengan perintah column and width. Kemudian pilihlah kolom dengan lebar 13. Kolomnya lebarnya 13. Lalu klik OK. Kemudian sel A1 telah memiliki entry invoice. Sel B3 hingga B7 terisi kata item, share, table, lamp, and pillow. Harga satuan dimasukkan ke dalam sel C3 hingga C7. Ini harga satuan. Kemudian lewati kolom D karena nilai-nilai ini akan dihitung kemudian. Kemudian masukkan unit ke dalam sel E3 hingga E7. Ini unitnya di sel E3 hingga E7. Kemudian masukkan data-data diskon dalam sel D3 dan extended price di dalam sel F3. Masukkan masing-masing total, amount due, dan date dalam sel G8, F10, dan G10. Langkah selanjutnya yaitu ketika ingin meletakkan sel di tengah sel-sel A1 hingga G13, sorot keseluruhan area dengan mengklik mouse pada sel A1 dan sambil memegang tombol mouse tariklah kursor hingga sel 13. Kemudian lepaskan tombol mouse dan pilihlah format diikuti subperintah sel. Lalu pilihlah tab penjajaran, maka layar pada figur di samping akan muncul. Kita menginginkan nilai-nilai ini terletak di tengah. Ini kita menginginkan di tengah, maka kita pilih center. Kemudian langkah selanjutnya, dengan menggunakan figur di samping sebagai panduan, formatlah sel C4 hingga C7 sebagai field mata uang dengan 2 desimal. Kemudian formatlah sel D4 hingga D7 sebagai persentase tanpa desimal. Kemudian jumlah total sel F8 dan nilai-nilai pada menuju harus berbentuk mata uang dengan 2 desimal. Langkah selanjutnya adalah figur di samping ini menunjukkan pernyataan if untuk sel D4. Pernyataan ini untuk sel D4. Jika nilai di dalam sel C4 lebih besar atau sama dengan nilai dalam lembar data diskon pada sel ini, maka nilai lembar data diskon sel B4 akan ditempatkan ke dalam sel. Kemudian, jika nilai C4 tidak lebih besar atau sama dengan diskon, maka perbandingan lain dilakukan. Kemudian jika nilai C4 lebih besar dari atau sama dengan diskon A3, maka sel ini menjadi nilai dalam diskon B3.
Jika kedua perbandingan tidak benar, maka nilai. Baik, untuk selanjutnya ada harga keseluruhan. Harga keseluruhan ini adalah harga unit dikalikan dengan 1 dikurangi diskon dikalikan dengan jumlah unit yang dibeli. Lalu tanggal saat ini ditempatkan pada sel G11 sebagai fungsi Excel, yaitu dengan perintah di samping ini. Kemudian sel G12 adalah sel G11 ditambah 30. Kemudian sel 13 adalah sel G11 ditambah 60. Lalu sel-sel yang terakhir F11 hingga G13 ini mencerminkan nilai waktu dari uang ketika kita membayar faktur. Jumlah yang harus dibayarkan hari ini dalam sel 11 adalah jumlah keseluruhan masukan dari perintah sambungan F8 ini ke dalam sel F11. Setelah 30 hari, jumlah yang terutang adalah 101% dari total. Setelah 60 hari, jumlah yang terutang adalah 103% dari total. 103% total. Kemudian masukkan perintah di samping ke dalam sel F12 dan perintah ini ke dalam sel F13. Selanjutnya, figur di samping ini menampilkan layar yang dihasilkan dari pemilihan perintah format diikuti dengan perintah cells dan mengklik tab font. Anda dapat membuat judul kolom dalam huruf tebal atau mengubah ukuran font pada kata invoice dalam sel A1. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menyimpan contoh. Kita sebaiknya menyimpan contoh sebagai ini, example B6. Excel secara otomatis akan menambahkan ekstensi .xls kepada nama file. Baik, sekian presentasi dari saya. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.